Hari ini kita mengambil akan satu tema yaitu Christ over Pandemic, di mana kita tahu di dalam 1 tahun terakhir pandemik menjadi satu konteks yang sangat-sangat hidup di dalam kehidupan kita semua, khususnya baik kita yang ada di China, yang ada di Hong Kong, maupun yang ada di Taiwan, maupun yang ada di Indonesia. Nah, kita melihat saudara di dalam pembicaraan kita di dalam beberapa minggu ini, kita melihat bagaimana hal yang pertama yaitu kita perlu untuk membaca diri kita, apa yang terjadi di era pandemik ini, khususnya di dalam hari ini kita bicara tentang faith and fear, di mana kita bicara tentang iman dan ketakutan. Saudara, sebagai hamba Tuhan, di dalam bulan-bulan ini banyak sekali saya bicara kepada rekan-rekan, khususnya bicara kepada mereka yang ada di China maupun mereka yang ada di Taiwan dan yang ada di Hong Kong. Dan pada saat begitu banyak sharing-sharing yang ada, yaitu banyak dari mereka memiliki akan satu problem, yaitu apa? Yaitu mereka punya problem di dalam ketakutan. Kenapa mereka punya problem ketakutan? Karena mereka tahu bahwa di dalam relasi-relasi yang mereka bangun selama ini, mereka berbisnis, tetapi pada saat era pandemik, akhirnya bisnis menjadi macet. Dan karena bisnis menjadi macet, akhirnya mereka tidak tahu bagaimana bisa untuk menjual barang-barang mereka. Kenapa? Karena mereka sudah stok barang. Mereka sudah memiliki akan satu rencana ke depan yang sudah dipikirkan jauh-jauh tahun yang lalu. Tetapi akhirnya dengan adanya pandemik, akhirnya semua barangnya jadi barang mati. Dan akhirnya kita melihat, kalau barang mati, khususnya kita melihat ada date expired-nya, maka itu sangat-sangat merugikan. Dan kita tahu bahwa kalau ada date expired, akhirnya mereka tidak bisa jual lagi. Masakan mereka harus jual barang expired mereka? Maka itu tidak mungkin. Maka mereka harus jual semua secepatnya sebelum expired. Tetapi kalau sudah expired, mau tidak mau, buang. Nah, saudara, banyak dari rekan-rekan kita yang punya bisnis, dan waktu mereka sharing, mereka mengatakan, Ko Daniel, terus terang, tahun-tahun ini ada tahun yang menakutkan buat kami. Karena kalau semua barang nggak bisa kejual, lalu semuanya expired, maka semua ini akan menjadi kerugian kami yang memungkinkan kami untuk tutup toko. Sudah, dan mereka takut luar biasa. Dan saya tanya, dengan ketakutan seperti ini, apakah kau masih beriman kepada Tuhan? Saudara, dan saya cukup kaget karena mereka pun mengatakan, maaf Kodan, saya harus jujur bahwa saya secara iman pun saya tergoncang. Saya secara iman pun masih bertanya kepada Tuhan. Lalu kalau waktu melihat rekan kita yang sakit, lalu pada saat mereka sakit dan akhirnya meninggal dunia. Dan waktu keluarga bertanya, anak ini baik, anak ini sangat sehat, tapi waktu dalam keadaan seperti ini, sekarang dia sakit, dan sakit tak bisa diobati, dan akhirnya meninggal dunia. Kami sayang sama anak ini, tetapi sekarang dia sudah tiada. Maka kadang-kadang kami punya pertanyaan, dan pertanyaan yang ada pada diri kami adalah, Tuhan, kenapa semua ini membuat kami seperti ini? Apakah kami bersalah kepadamu ya Tuhan? Apakah kami memang melakukan hal yang tidak Tuhan berkenan? Atau Tuhan memang mau kami mengalami semua ini? Nah, saudara, akhirnya sharing-sharing di era pandemik ini banyak sekali mengajak mereka untuk melihat satu hal, yaitu banyak dari mereka tidak bisa memahami iman melampaui pandemik. Tidak bisa melihat iman melampaui akan setiap struggle mereka. Dan iman tidak mampu untuk mereka imani bahwa iman mereka melampaui setiap kekhawatiran yang ada. Saudara, dan hari ini kita akan fokus kepada rasa takut. Faith and fear. Iman dan rasa takut. Saudara, kalau kita melihat, rasa takut adalah sesuatu yang sangat-sangat mendominasi di dalam kehidupan manusia.
Nah, saudara, kalau kita tanya, rasa takut itu apa? Kalau kita melihat kepada Alkitab, rasa takut itu adalah unbelief. Jadi takut itu bukan berarti sesuatu yang alami sebenarnya. Tapi takut itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena takut itu bisa membuat orang melakukan satu action yang merugikan. Karena takut, dia bisa melakukan satu gerakan yang akhirnya juga membuat orang lain juga jatuh dan sebagainya. Maka kalau kita melihat di dalam kitab suci, takut di situ, fear di situ, itu dimengerti sebagai unbelief, atau takut di situ dimengerti dalam kitab suci adalah weak belief, yaitu adalah kepercayaan yang lemah. Nah, saudara, rasa takut harus dibedakan dengan takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan berarti apa? Masih punya akan satu harapan. Tapi kata takut di situ dengan satu pengertian unbelief, takut dengan pengertian apa yang namanya weak belief. Di situ berarti sudah mulai skeptis terhadap Tuhan. Dan berarti sudah melakukan satu hal, yaitu mengambil sebuah decision untuk tidak percaya atau unbelief kepada apa yang seharusnya tidak ditakuti. Nah, saudara, kita melihat rasa takut itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat membekas di dalam sejarah manusia. Kalau kita melihat di dalam kitab suci, waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dan waktu mereka jatuh di dalam dosa, di situ dikatakan, maka takutlah mereka. Maka kata takutlah mereka itu adalah kenapa? Takutlah mereka adalah karena mereka sudah tahu firman Tuhan, mereka sudah tahu apa yang Tuhan mau, mereka sudah tahu apa yang Tuhan katakan, tetapi mereka tidak mengikuti apa yang Tuhan katakan. Tidak taat kepada apa yang Tuhan firmankan. Dan tidak taat terhadap apa yang Tuhan nyatakan. Dan saudara, pada saat kita melihat kejatuhan manusia ke dalam dosa, di situ maka ditulis, maka takutlah mereka. Itu adalah karena mereka sudah jatuh di dalam unbelief dan mereka jatuh di dalam weak belief. Dan sudah itu menjadi satu momok yang membekas di dalam sejarah manusia, bahwa di saat kita melihat manusia yang seharusnya diberikan iman oleh Tuhan untuk percaya kepada Tuhan, diberikan iman oleh Tuhan untuk bersandar kepada Tuhan, diberikan iman oleh Tuhan untuk supaya tetap setia kepada Tuhan. Tapi justru waktu manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia kehilangan iman tersebut. Jadi sebenarnya waktu Adam dicipta dan Hawa dicipta, mereka dicipta menjadi makhluk iman. Makhluk yang diberikan iman oleh Tuhan. Nah, saudara, how to define faith? Bagaimana mendefinisikan iman? Maka di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, mari kita sama-sama buka, saudara. Kita buka di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Saya minta Sunjoyo bisa bantu bacakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Di sini bicara tentang fondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, di sini dasar, firm foundation, yang sebenarnya kita bisa percaya bahwa firm foundation ini adalah the absolute foundation. Ini adalah fondasi yang absolut, yang kita harapkan, yang kita miliki, dan ini semua harus ada, karena dengan adanya fondasi ini, maka iman itu ada.
Jadi iman ada di dalam satu fondasi, di mana fondasi itu adalah absolute belief. Ya, jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Di situ berarti fondasi yang absolut. Dan di mana di situ bukan sekedar fondasi yang absolut dan bukti. Bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Nah, Saudara, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat yaitu apa? Kita melihat bahwa di dalam hidup saudara dan saya ada yang kita bisa secara evidence bisa melihatnya, tapi juga kita ada satu bagian dalam hidup kita yaitu kita tidak bisa melihatnya, tapi di situ iman justru adalah evidence di balik semua itu. Contoh adalah saudara tidak bisa melihat udara. Udara jelas-jelas tidak berwarna. Waktu saudara ditanya, udara ada nggak? Ada. Tapi waktu ditanya, warnanya udara apa? Tidak ada. Bentuknya kayak apa? Tidak ada. Kayak gas atau kayak apa namanya satu molekul-molekul dan sebagainya. Tapi gimana mendefinisikan? Kita kesulitan. Nah, Saudara, inilah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan ada yang bisa kita lihat dengan mata telanjang, tapi juga ada yang kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang. Dan saudara, iman justru adalah sesuatu yang fondasional, dan iman adalah the true evidence yang dapat memberikan kekuatan bagi kita mempercayai apa yang kita tidak bisa lihat, termasuk Tuhan. Waktu orang tanya, do you believe in God? Sudah banyak orang khususnya mengatakan saya nggak bisa percaya Tuhan. Kenapa? Karena saya nggak bisa lihat. Nah, saudara, orang kayak begitu mengatakan hanya dengan reason bahwa saya nggak bisa percaya Tuhan karena saya nggak bisa lihat. Berarti, saudara juga harus bertanya, udara itu dari mana? Kenapa aku bisa hidup? Karena ada udara, ada oksigen. Nah, gimana menjelaskan oksigen? Coba dengan matematika, coba dengan kimia, coba dengan fisika, coba untuk jelaskan semua. Tetapi toh secara mata telanjang kita tidak bisa lihat itu. Bagaimana mungkin engkau berkata, Tuhan tidak ada. Tuhan nggak ada kenapa? Karena saya nggak bisa lihat. Itu nonsense. Saudara, itu perkataan orang-orang bodoh. Itu perkataan orang-orang yang tidak mau melihat realita. Itu adalah orang-orang yang secara emosional, mereka kecewa ini, kecewa itu, nggak kesampaian keinginannya, sehingga akhirnya mereka mengambil jalan pintas dengan berkata, there is no God, because there is no evidence on God. Saudara, itu sesuatu yang konyol. Maka itulah kenapa Alkitab dengan jelas mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Berarti adalah the absolute fondasional di dalam hidup kita. Dan the true evidence dari segala sesuatu yang misterius maupun yang bisa dilihat oleh mata. Maka ini adalah absolute belief, Saudara. Jadi iman itu adalah absolute belief. Absolute belief bahwa apa? Bahwa God is control. God is working behind the skin. Ya, dan kita justru melihat di dalam kehidupan area hidup kita, kita perlu mempercayai bahwa di dalam hidup kita itu ada yang namanya the absolute belief. Nah, Saudara, maka itulah kenapa saudara dan saya harus percaya firman Tuhan itu adalah satu-satunya yang dapat mengatasi rasa takut. Di saat kita mengalami era pandemik seperti ini, gimana kita bisa mengatasi rasa takut? Kalau kita mengatakan there is no God, Tuhan itu tidak ada. Saudara, maka saudara patut takut karena Tuhan memang nggak ada. Tapi justru Kitab Suci menyatakan there is God, ada itu Tuhan. Maka karena Tuhan ada, firman Tuhan ada, maka dia adalah the absolute belief yang menyatakan bahwa itulah the absolute fondasi dan juga adalah the absolute evidence dari segala yang kita nggak bisa lihat. Berarti kita harus percaya bahwa
there is a hope. Ada yang namanya pengharapan. Maka rasa takut bisa dilawan, bisa. Rasa takut bisa dihadapi, bisa. Dan rasa takut bisa di-overcome. Nah, saudara, maka di dalam pelayanan gereja, khususnya di era pandemik ini, justru gereja mesti bagaimana? Menghadapi jemaat yang stres. Bagaimana menghadapi jemaat yang merasa gagal? Bagaimana menghadapi jemaat yang mengalami sebuah permasalahan rumah tangga, atau mengalami permasalahan cinta, atau mengalami akan permasalahan di dalam studi dan sebagainya. Maka saudara, maka mau tidak mau kita harus percaya bahwa mengatasi rasa takut, tidak bisa tidak, kita butuh the absolute belief. Kita butuh the absolute foundational of belief, of life. Dan juga kita butuh the absolute true evidence di dalam melihat segala sesuatu yang kita bisa lihat maupun yang kita nggak bisa lihat. Dan saudara, dan itu semua hanyalah by grace of God. Dan by grace of God, Tuhan memberikan itu kepada kita. Nah, Alkitab di dalam Roma pasal 10 ayat 17, satu ayat yang sangat terkenal, yaitu mengatakan faith comes by hearing. Yaitu iman muncul dari pendengaran. Dan hearing by the word of God. Yaitu adalah iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran itu adalah pendengaran apa? Kontennya apa? Kontennya adalah the word of God. Maka itulah kenapa gereja tidak boleh stop memberitakan firman Tuhan. Itulah kenapa di era pandemi gereja harus membanjiri. Gereja harus membanjiri dunia dengan konten-konten firman Tuhan. Itulah kenapa di era pandemi kita melihat dunia virtual begitu penuh dengan konten. Di mana kita melihat gereja habis-habisan, pakai waktu mereka habis-habisan untuk mereka men-sharingkan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu di dalam masa-masa seperti ini, di dalam masa-masa pandemik seperti ini, justru kita membutuhkan firman. Tidak peduli jemaat itu sadar tidak sadar, maka mereka butuh firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang mengatasi dengan sempurna rasa takut di dalam diri mereka. Maka saudara, sharing the word of God, inilah yang menjadi necessity work yang harus dikerjakan oleh gereja Tuhan. Dan ini juga melibatkan kita semua, baik pendeta maupun juga para pelayan Tuhan. Maka itulah kenapa saudara, gereja tidak boleh kendor, khususnya di era pandemik ini, karena kita melihat bagaimana dunia berada di dalam kemerosotan iman dan kemerosotan rasa takut mereka yang tidak berdasar kepada iman yang benar. Jadi saudara, itulah kenapa kita harus menjadi gereja yang berperan dalam hal ini. Nah, saudara, saya mau kutip satu ayat di dalam Mazmur 56 ayat 3, di mana Daud mengatakan satu kalimat, saya akan bacakan pakai bahasa Inggris, yaitu, when I am afraid, I will trust you. Nah, ini menjadi satu teologi kita, di mana waktu orang-orang mengalami rasa takut, justru Daud mengatakan, I will trust God. Berarti menunjukkan bahwa apa? Waktu rasa takut, justru disitulah kita harus cari Tuhan. Justru waktu dunia mengalami rasa takut, justru disitulah firman Tuhan punya kompetensi untuk apa? Untuk diberitakan. Nah, saudara, dan kalau kita lihat dalam pribadi dari Daud, Daud pun waktu melawan Goliat, Daud pun juga mengatakan bahwa apa? Saya akan bacakan 1 Samuel 17 ayat 37. The Lord who deliver me from the paw of lion and the paw of the bear will deliver me from the head of this Philistine. Yaitu apa? Yaitu Tuhan yang mengirim aku melawan singa
Tuhan yang mengirim aku melawan akan beruang, juga adalah yang mengirim aku melawan orang Filistin itu. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Rasa takut dari singa, rasa takut dari beruang, rasa takut dari orang Filistin justru mengajak kita melalui Daud, yaitu apa? Melihat the Lord who deliver me. Justru waktu dalam kondisi takut itu, saudara pikir, yaitu apa? Saya ini dikirim Tuhan untuk apa? Saya jadi Kristen di era pandemik ini untuk apa? Saya jadi hamba Tuhan di era pandemik ini untuk apa? Saya jadi anak Tuhan, jadi gereja Tuhan, mau ngapain di era pandemik ini? Dan waktu ada rasa takut, kalau dalam vocabulary-nya dari Daud adalah dari cengkraman singa, dari cengkraman beruang, bahkan dari serangan dari Filistin, saya concern-nya sama siapa? Saya concern sama rasa takut. Saya concern sama cengkramannya. Atau saya concern kepada the Lord who deliver me. Saudara, maka ini perlu menjadi sebuah disiplin rohani yang kita kembali ingat, yaitu di dalam kondisi fearful, di dalam kondisi yang menakutkan sekalipun, kita harus belajar bahwa iman kita tidak boleh kendor. Kenapa? Karena kita sebagai orang percaya, kita punya the absolute belief. Kita punya the absolute foundational of life. Kita punya apa yang namanya the true evidence, the one and only true evidence. Untuk apa? Bisa untuk melihat segala sesuatu, baik yang bisa dilihat dengan kasat mata maupun yang tidak bisa. Maka saudara, semua ini mengajarkan kepada kita untuk mempercayai Tuhan dengan iman. The Lord who deliver me. Itulah yang perlu menjadi penekanan kita semua. Nah, itulah kenapa saudara, firman Tuhan mengatasi rasa takut. Firman Tuhan mampu akan membuat kita melewati rasa takut, menghadapi rasa takut, bahkan overcome our fears di situ. Maka waktu kita melihat dunia yang sangat-sangat mengalami ketakutan, lalu bahkan sampai menyebar ketakutan, bahkan sampai membuat manusia itu menjadi orang yang gila karena ketakutan. Saudara, maka kalau di dalam filsafat ketakutan, philosophy of fear, fear itu adalah the mind killer. Ketakutan itu adalah pembunuh pikiran. Kalau itu istilah dari filsafat ketakutan. Itu fear itu adalah the mind killer. Di mana waktu kita mengalami ketakutan, kita tuh sebenarnya sudah mengalami pembodohan. Jadi waktu kita punya rasa takut, sebenarnya kita itu adalah orang bodoh. Kenapa kita bisa punya pikiran seperti itu? Adalah karena kita melihat di dunia ini, siapa saja yang mau berhasil, dia harus bikin takut orang lain. Jadi di dalam politik misalnya, di dalam politik, kalau bisa bikin orang takut dengan politiknya mereka, maka dia bisa mobilize orang lain itu untuk apa? Untuk menyetujui bahwa politiknya mereka itu adalah politik yang baik. Atau politik mereka adalah politik yang mungkin jahat, tapi politik yang tidak gampang kamu bisa jatuhkan dan sebagainya. Jadi seperti politik sengaja membuat orang takut supaya apa? Supaya dengan sengaja membuat orang takut, dia bisa menjadi orang yang powerful, bisa menjadi orang yang dihormati, meskipun mungkin dihormati secara paksa dan sebagainya. Nah, saudara, maka waktu kita lihat hal seperti ini terjadi di dalam sejarah negara-negara, saudara. Khususnya kita kalau tahu di abad 20, orang seperti Joseph Stalin, orang seperti
Adolf Hitler, orang seperti Mao Zedong, itu jelas-jelas mereka adalah orang-orang yang memperalat rasa takut. Joseph Stalin, dia pakai akan satu propaganda untuk membuat semua orang takut kalau tidak ada Joseph Stalin. Maka Joseph Stalin sampai menggambarkan dirinya itu seperti apa? Aku itu seperti tuan, dan kalian itu, hei bangsaku, kalian tuh kayak ayam. Berani loh dia. Dia sampai mengatakan, aku itu pemimpin, aku itu manusia. Lalu dia mengatakan, kalian tuh siapa? Kalian tuh adalah ayam-ayamku yang kukasihi. Berani sekali dia mengatakan itu. Waktu itu ada satu orang jurnalis di mana dia punya kesempatan interview Joseph Stalin. Dan akhirnya Joseph Stalin waktu ditanya, Joseph Stalin, tahu nggak sih semua rakyatmu itu ketakutan sama kamu? Tahu nggak sih mereka itu diam-diam, tapi sebenarnya mereka itu takut sama kamu, Joseph Stalin. Lalu akhirnya Joseph Stalin mengatakan, oh ya, mereka takut sama saya. Lalu akhirnya dia panggil ajudannya. Lalu ajudannya dipanggil, itu apa? Coba ambilin ayam sama ambilin jagung. Biji jagung. Atau beras boleh. Akhirnya dia bawa ayam, lalu akhirnya dia dikasih beras. Lalu akhirnya dia elus itu ayam. Lalu waktu dia elus itu ayam, lalu akhirnya apa? Setelah dia elus ayam itu, lalu yang dilakukan apa? Dia katakan sama yang interview. Perhatikan ya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia cabutin bulunya satu-satu. Itu ayam langsung tak tok. Dicabutin sampai gundul semua. Waktu dicabutin semuanya sampai gundul, sudah habis semuanya. Akhirnya ayam ini takut sama Joseph Stalin. Waktu dilepas mau dipegang lagi, takut. Tetapi Joseph Stalin akhirnya keluarin tangannya. Isinya beras. Lalu akhirnya didekatkan sama ayam itu. Akhirnya ayam itu yang pertamanya menghindar. Lalu akhirnya mulai lihat beras itu. Lalu akhirnya datang pelan-pelan. Lalu cucukin tuh beras. Makanya dia makan lagi dari beras itu. Nah setelah cucukin semua itu, langsung ayam itu diangkat lagi. Lalu dielus-elus lagi. Tapi beda ngelusnya. Kalau yang elus pertama bulunya full. Tapi ini yang kedua tidak gondol. Dan yang gondol pun masih bisa dielus. Akhirnya dia mengatakan kepada yang interview, do you understand this? Apakah kamu tahu? Mereka rasa takut. Mereka ketakutan. Memang aku sengaja bikin dia takut. Kenapa? Karena akulah pemimpin mereka. Aku yang memegang power. Tetapi bukan berarti aku pemimpin yang tidak kasih makan ke mereka. Aku memang membawa rasa takut buat mereka, supaya mereka hormat sama kita. Tetapi bukan berarti aku tidak kasih mereka makan. Saudara, itu interview yang sampai hari ini tidak bisa dilupakan oleh orang-orang melihat bagaimana komunisme itu punya sebuah arogansi yang luar biasa. Kita lihat Adolf Hitler juga melakukan satu hal, menyebar ketakutan waktu dia tidak suka dengan orang Yahudi. Akhirnya apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan yaitu orang-orang Kristen, lu jangan ikut campur ya. Kalau kamu ikut campur, maka apa? Maka kamu tidak mungkin bisa menjadi gereja yang berfungsi lagi. Kita akan matiin gereja. Saudara, akhirnya gereja takut waktu itu. Dan gereja tidak berani waktu itu. Akhirnya jutaan orang-orang Yahudi dibantai habis. Sekarang tanya, setelah Holocaust terjadi, apakah gereja jumlahnya makin banyak? Apakah jumlahnya paling enggak Kang Hao, jumlahnya segitu saja? Enggak, saudara. Sejak peristiwa Holocaust, gereja tidak pernah maju sampai hari ini. Dan sampai hari ini kita melihat banyak gereja akhirnya karena tidak maju, akhirnya gereja dijual. Dan gereja dijual akhirnya jadi masjid. Ada yang dijual jadi rumah orang kaya. Ada yang dijual jadi Starbucks.
ada yang dijual jadi perpustakaan. Saudara, itu sungguh-sungguh true story. Dan saudara coba lihat, rasa takut yang dimunculkan sama Hitler, bikin orang Kristen, gereja Tuhan, takut. Takut apa? Takut tidak eksis. Takut akan menjadi yang terpunahkan. Tapi saudara, justru dengerin Hitler, kekristenan di Eropa makin punah hari ini. Justru dengerin Hitler, maka gereja di Eropa merosot. Orang pergi sana cuma foto-foto sama gedungnya, tapi nggak bisa menikmati ibadah di sana. Kenapa? Karena ibadahnya merosot. Bukan sekedar merosot secara jumlah, tapi secara kualitas iman mereka merosot. Lalu juga kita lihat Mao Zedong juga sama. Di mana menyebar rasa takut supaya apa? Supaya ideologi komunisme dapat menjadi satu ideologi yang menunjukkan bahwa apa? Bahwa orang Cungkok, lu jangan pikir gak bisa melakukan segala sesuatu. Kita Chinese Communism. Kita bisa menjadi orang yang origin. Untuk apa? Untuk care terhadap diri sendiri. Tapi hari ini kita melihat China justru karena Deng Xiaoping baru bisa maju. Kalau tidak ada Deng Xiaoping, maka komunisme yang ada pada China akan sama kayak Korea Utara. Jadi sebenarnya nasib Cina itu gara-gara Deng Xiaoping terbuka sama Amerika, terbuka sama Eropa, terbuka sama negara-negara luar. Itu kita bisa melihat China sampai pada hari ini. Saudara, kalau kita lihat, kalau tidak terbuka sama sekali, itu akan sama seperti Korea Utara. Maka kita lihat apa yang terjadi dalam sejarah. Mereka pemimpin-pemimpin yang menimbulkan rasa takut. Supaya apa? Supaya kita tidak bersandarkan kepada diri sendiri, tapi kita bersandarkan kepada pemimpin-pemimpin tersebut. Maka saudara, waktu kita lihat, hari ini apa yang membuat kita takut? Kalau kita mau tanya pandemik ini, di era pandemik ini, apa yang membuat kita takut? Saudara, waktu saya sempat tanya satu rekan, saudara, saya sempat tanya satu rekan, dan saya tanya, apa yang bikin kamu takut di era pandemik ini? Pertama, saya tidak bisa dapat income yang seperti yang saya mau. Kenapa? Karena saya tidak bisa bergerak. Karena saya semua work from home dan semuanya tidak bisa membuat saya berprestasi dengan luar biasa. Lalu kedua, saya secara pekerjaan saya tidak bisa dengan maksimal. Saya cuma bisa bekerja dengan apa kadarnya. Kenapa? Karena terbatas. Lalu saya tanya lagi, apa yang bikin kira-kira di era pandemik ini yang membuat kamu bisa takut? Berikutnya adalah karena di era pandemik ini gak ketemu banyak orang. Cuma virtual. Akhirnya relasi saya sama orang itu cuma by pixel-pixel. Dan akhirnya dia mengatakan, I'm so lonely. Aku adalah orang yang sendirian. Saya di kamar terus sendirian. Walaupun saya komunikasi dengan banyak orang. Ini juga satu hal yang saya juga yakini adalah satu problem yang perlu saya juga lihat dalam diri saya, yaitu apa? Saya khotbah kepada kalian, saya khotbah kepada rekan-rekan, dan saya sharing firman Tuhan kepada banyak orang, tapi saya sejujurnya kalau ditanya, apakah saya jujur sudah mengenal mereka satu persatu? Saya yakin dan percaya saya nggak mengenal satu persatu. Walaupun mereka dengar firman Tuhan, mereka dengar pengajaran, mereka dengar doktrin, mereka dengar. Saya bertanya, am I know them? Apakah saya kenal dia? I'm lack of knowledge tentang itu. I'm lack of relationship. I'm lack of communication. I'm lack of it. Saudara, maka ini menjadi sesuatu perenungan yang perlu kita sama-sama pikir. Yaitu apa?
Yaitu apa yang kita takutkan selama ini. Kita takut gak ada uang, kita takut reputasi jelek, kita takut pekerjaan tidak maksimal, kita takut gak punya teman, kita takut gak punya akan segala sesuatu. Sudah banyak hal yang membuat kita takut. Yes, kalau kita mau jujur di dalam kehidupan manusia jatuh dalam dosa, fear itu bagian dari hidup. Yes, kita bisa katakan bahwa itu realita. Tetapi pertanyaannya, what's next kalau memang fear adalah bagian dari hidup? Nah, menarik, Saudara, ada satu cerita yang saya tadi pagi baru baca, Saudara. Jadi saya tadi pagi ada sempat baca satu cerita di mana cerita itu bercerita tentang apa? Bercerita tentang satu kata, bukan satu kata. Ada beberapa kata di mana beberapa kata itu melakukan lomba naik naik tempat tinggi. Jadi berlomba kata itu untuk melompat ke tempat yang tinggi. Jadi kata itu lomba. Nah, akhirnya mereka kata itu coba satu dengan yang lain, semua mencoba untuk melompat. Dan akhirnya di situ banyak puluhan kata yang lain jadi penonton. Dan mereka bilang, ayo, ayo, berjuang, ayo. Semua ngomong ayo. Tapi semua berjuang, mereka merasa, aduh kok gagal ya, kok nggak berhasil ya. Dan akhirnya mereka merasa, waduh, saya nggak juara ini, saya nggak ini ya. Wah, akhirnya khawatir. Mana bisa ini? Ada yang bilang sampai, nggak mungkin ini terjadi ini, nggak mungkin bisa nih. Tapi tiba-tiba ada satu kata yang akhirnya dia bisa naik. Dan dia bisa berhasil naik sampai atas. Langsung semua kata-kata yang tadinya teriak-teriak mengatakan enggak mungkin lah, lalu bilang sudah coba beratus-ratus kali nggak bisa ini dan sebagainya. Mereka semua takut dan mengatakan sudah enggak usah lompat lagi. Tiba-tiba mereka semua tanya, "Hey, kata siapa misalnya? Kata R gitu. Kata R. Kamu kok bisa berhasil?" Sudah. Dan kata itu nggak menjawab. Dan yang lain mengatakan sombong amat. Lu sudah berhasil, gua tanya, sekarang lu nggak jawab, sombong amat. Rupanya, Saudara, dia bukan sombong, tapi kata itu cacat. Kok kata itu nggak bisa dengar? Dia cacat. Dan dia cacat, dia nggak dengar pikiran orang. Dia nggak dengar orang takut apa. Dia hanya tahu bahwa aku bisa lompat. Dan aku berusaha yang terbaik untuk lompat. Dan waktu kisah itu saya baca, kisah itu mau ngomong apa, Saudara? Kisah itu mau mengatakan bahwa kamu adalah ciptaan, dan ciptaan kadang-kadang ada yang sehat, ada yang cacat. Dan kadang-kadang cacat itu sesuatu yang menjadi trouble untuk apa? Untuk kita nggak bisa melakukan apa yang harus dilakukan. Tetapi justru waktu kamu cacat, kamu jangan pikir bahwa kamu takut melakukan segala sesuatu. Justru cacat kadang-kadang bisa membuat kamu melakukan sesuatu melampaui orang-orang sehat yang ada di sekitarmu. Sudah, kalimat itu akan ditutup dengan statement dari seorang bernama Nelson Mandela. Di mana Nelson Mandela mengatakan, berani itu bukan berarti nggak ada rasa takut. Berani itu ada rasa takut. Tapi berani, meskipun ada rasa takut, tetapi rasa takut yang bisa di-overcome. Itulah hidup seharusnya. Jadi hidup yang seharusnya itu ada rasa takut, yes. Tapi bagaimana kita overcome it. Bagaimana kita melampaui semuanya itu. Nggak usah dengar yang diomong orang-orang kafir. Nggak usah dengar apa yang diomong sama orang-orang yang small faith. Nggak usah dengar apa yang dikatakan orang-orang yang punya unbelief. Nggak usah dengar apa yang orang-orang punya weak faith. Tetapi bagaimana kita dengar
Tuhan ngomong apa, Tuhan berfirman apa, dan tutup telingamu untuk orang-orang yang kurang iman dan kurang percaya. Dan percaya pada firman Tuhan. Dan saudara, disitulah kita akan belajar melihat how to overcome fear. Maka how to overcome fear, khususnya di era pandemik seperti ini. Saudara, saya di dalam satu tahun terakhir ini, saya banyak memberikan ayat-ayat, khususnya kepada rekan-rekan yang sedang bergumul. Maka saya mesti gimana? Maka saya percaya, saya kalau kasih wejangan atau saya kasih encourage word, perkataan saya pasti mereka bisa dengar, bisa nggak mau dengar. Mungkin dia bilang, itu omongannya Kodan, itu pikirannya Kodan, dan itu adalah ya perspektifnya Kodan. Kodan sama saya beda. Maka mengatakan, kalau Kodan memberikan encouragement word, saya bisa terima, saya bisa tolak. Tapi kalau Tuhan yang berfirman, kalau saudara yang tolak, maka saudara yang menolak Tuhan, bukan menolak saya lagi. Saudara menolak Tuhan. Dan Tuhan ngomong apa, saudara? Saudara, saya akan kutip 2 ayat, saudara. Pertama, Yesaya 35 ayat 4. Di mana Yesaya pasal 35 ayat 4 mengatakan apa? Katakan kepada mereka yang memiliki hati yang takut, kuatkanlah, jangan takut. Tuhanmu akan datang. Dia akan datang dengan pembalasan ilahi. Dia akan datang menyelamatkanmu. Saudara, di dalam kondisi bangsa Israel yang mengalami penolakan, yang mengalami akan satu hal mereka ditindas sana-sini, kita melihat bangsa Israel berteriak-teriak. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Katakan kepada mereka yang punya hati yang takut. Kuatkanlah. Kuatkanlah ya pasti ada dasarnya. Kuatkanlah atas dasar pikiran saya, kuatkanlah atas dasar emosi saya, kuatkanlah atas dasar memang saya punya fisik bagus, atau saya punya perspektif bagus, atau saya kuatkan dengan iman saya. Dan kita percaya konteks Yesaya adalah imanmu. Kenapa? Seperti tadi, iman itu adalah the absolute belief, the absolute foundational life, dan juga the absolute evidence untuk melihat segala sesuatu yang misterius dan sebagainya. Jadi kata kuatkanlah, jangan takut, Tuhan akan datang. Berarti apa? Tuhan peduli bagi kita. Tuhan intervensi di dalam kehidupan kita. Tuhan akan bergerak di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kita justru melihat bagaimana how to overcome fear, apalagi over pandemic, adalah the one and only word of God. Dan kita lihat dalam Matius pasal 6 ayat 34 dikatakan jangan khawatir tentang hari esok. Karena hari esok itu ya cuma hari esok. Maka satu hari cukup sehari. Dan saudara, waktu kita melihat hal ini, kita perlu membawa jemaat kita perlu membawa rekan-rekan kita perlu sebagai gereja mengajak orang-orang percaya untuk memperhatikan dengan kesadaran. Kita perlu bicara kepada mereka, kalau perlu bicara dengan hatimu, bicara dengan air mata, atau bicara dengan sebuah passion untuk menyatakan bahwa sungguh-sungguh awake. Dan bukan sekedar awake, perhatikan hidupmu. Sudah sesuai iman atau tidak. Praktekkan hidupmu yang sesuai dengan iman. Kalau tidak, ya ketakutan yang ada pada diri kita itu menjadi killer buat kita sendiri. Maka saudara, mengapa saya sharing hal ini? Karena di dalam pandemik seperti ini, iman dan ketakutan seringkali menjadi isu bagaimana kita
mengalami sebuah spiritual drop di dalam kita mempercayai Tuhan. Dan waktu kita melihat hal ini dalam kehidupan kita, saudara, kalau bukan kita yang awake, kalau bukan kita yang concern, dan kalau bukan kita yang melakukan action, siapa yang akan bicara? Saudara, itulah kenapa kita harus menghujani dunia ini dengan the word of God. Kita harus belajar menghujani, khusus di era ketakutan ini, kita harus mohon Tuhan hikmat bijaksana, berbagian untuk menghujani dunia. Dengan apa? Dengan Injil Tuhan. Tidak peduli mungkin 1-2 orang, tidak peduli mungkin masa yang besar, atau cuma satu grup komunitas, tidak apa-apa. Jangan saudara concern kepada jumlah, memang jumlah penting, saudara, tapi bukan berarti jumlah menjadi suatu hal di mana akhirnya kalau dikit kita nggak concern, kalau banyak kita baru concern. Itu adalah sesuatu yang kita harus sadari bahwa apa? Saudara, jumlah tidak menjadi hal yang paling penting. Bahkan kadang-kadang Tuhan membatasi. Untuk apa? Kadang-kadang Tuhan intervensi untuk membatasi. Untuk apa? Untuk tidak banyak. Misalnya, menikah. Kenapa Tuhan membatasi? Tidak boleh banyak istri. Cuma 1 istri. Karena Tuhan mengatakan bahwa apa? Bahwa menjadi istri tidak perlu banyak-banyak. 1 cukup. Pembatasan. Dan karena pembatasan itu nggak enak. Kenapa? Kita kalau boleh pingin banyak istri toh. Kalau tanya sama laki-laki pasti inginnya punya banyak istri. Kenapa? Karena bisa melakukan, kalau pakai bahasa rohani ya, bisa beranak cucu dan penuhilah bumi dengan lebih banyak. Ya enggak? Kalau cuma 1 istri ya cuma 1 anak, 2 anak. Kalau paling banyak 5 anak. Atau mungkin seperti papa mama kita 12 anak gitu kan. Ya cuma 12. Tapi kalau saya punya istri banyak, seperti ada 1 ustadz, sudah ada 1 ustadz di mana dia punya berapa istri, akhirnya dia punya anak itu bisa sampai 20 lebih. Dan kalau kita mau katakan sesuai Alkitab, bisa nggak kita bisa mengatakan bahwa apa? Alkitab ngomong beranak cucu dan penuhilah bumi kok. Dan saya melakukannya kok. Kenapa kok saya harus dibatasi? Seringkali kita bisa pakai bahasa rohani untuk bicara segala hal. Tapi kadang Tuhan menyatakan pembatasan between man and woman. Dan di situ adalah 1 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, itu jelas sekali, Saudara. Dan seringkali orang mengatakan, loh coba lihat Abraham. Abraham kan juga sama Hagar loh. Berarti dia punya 2 istri. Saudara, Tuhan pun menghukum Hagar dan menghukum Abraham. Yakub punya Lea kok. Dia sudah punya Rachel, dia dibohongi. Mau Rahel tapi akhirnya dapat Lea, dan akhirnya Lea dan Rachel punya anak juga toh. Berarti apa? Berarti Tuhan tidak peduli dengan jumlah, tidak peduli dengan pembatasan. Tuhan juga setuju dengan poligami. Tidak juga. Kenapa? Karena Tuhan pun menghukum Yakub. Jadi Salomo punya sampai ribuan istri. Saya kemarin sudah bahas eksposisi Kidung Agung, Saudara. Dia deketin 1 perempuan Sunem. Perempuan Sunem yang hitam tapi manis. Dia adalah perempuan yang cantik tapi gelap. Dan gelap di situ bukan karena dia memang adalah kulit hitam, tidak. Tapi dia kulit putih tapi karena kerja di kebun anggur dan akhirnya dia punya kulit kebakar jadi hitam. Nah, Saudara, lalu waktu ditanya, yaitu apa? Dia mengasihi perempuan Sunem itu kayak dia nggak punya istri. Padahal apa? Dia punya istri. Istrinya macam-macam, ratusan. Bahkan bukan cuma istri, selirnya juga banyak. Bahkan dikatakan apa? Punya ratusan istri. Punya ratusan ratusan istri, ribuan selir dan darah-darah. Tambah lagi 3 lapisan.
istri selir darah-darah. Banyak banget itu. Kita mungkin bisa kalau mau tanya, gimana ya konsep seksualitasnya Salomo? Ini seks maniak nih jangan-jangan. Kok jadi orang yang kitabnya harus kita baca? Kitab Kidung Agung kok harus dibaca? Orang moralnya kayak begini, seks maniak kayak gini, seksualitas gak jelas kayak begini. Kok harus baca kitab tersebut? Bukankah itu adalah pornografi? Sudah, sampai hari ini orang Muslim tidak bisa terima kitab Kidung Agung itu adalah firman Tuhan. Sampai hari ini orang Muslim mereka tidak bisa terima bahwa kitab Kidung Agung adalah kitab suci. Tetapi mereka menganggap bahwa itu adalah pornografi. Nah, saudara, kita bisa mengeluarkan judgment ini, judgment itu. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa Salomo pun dihukum sama Tuhan. Tuhan pun menghukum Salomo. Saudara jangan pikir Salomo adalah orang yang ya penuh bijaksana. Betul, dia bijaksana, hikmat adalah anugerah Tuhan, tapi juga dia punya problematika moralitas. Dan Tuhan pun menghukum Salomo. Tetap ada punishment yang diberikan. Nah, saudara, itulah kenapa, saudara, kita perlu belajar untuk bagaimana di dalam era pandemik ini kita harus mengenali peranan kita. Apa peranan gereja di era pandemik ini? Apa yang peranan orang percaya sekarang? Dan apalagi dalam konteks kita sebagai keluarga Kristen. Ya, semua di sini adalah keluarga Kristen. Apa perananmu di dalam keluargamu? Apa perananmu di dalam konteks komunitasmu? Apa perananmu di era pandemik ini? Di dalam mengatasi rasa takut yang ada di sekeliling. Sampai sekarang, tadi pagi pun ada yang tanya, dan gimana nih AstraZeneca? Takut. Kenapa? Karena beberapa hari yang lalu AstraZeneca sudah dikasih kepada orang-orang untuk vaksin. Dan banyak mereka takut ini, takut itu. Akhirnya dia bilang, sudahlah, tunggu vaksin gotong royong saja. Atau tunggu merah putih saja. Atau tunggu apa. Ya, dan sebagainya. Rasa takut ada di mana-mana. Tapi saudara, kita harus bicara bukan sekedar, oh, aku mengerti ketakutanmu, aku mengerti kekhawatiranmu. No, kita bukan dipanggil untuk menjadi psikolog. Kita dipanggil untuk menjadi teolog. Dan menjadi teolog yaitu apa? Kita harus bawa mereka kepada Tuhan. Waktu Tuhan katakan, kuatkanlah, jangan takut, Tuhan akan datang. Tuhan akan menyelamatkanmu. Jangan khawatir dengan hari esok, karena esok akan lewat. Satu hari cukup kesusahannya untuk satu hari. Dan saudara, saya sangat harap kita bisa sama-sama speak with the heart of tear. Untuk apa? Untuk mereka tahu bahwa ketakutanmu itu alami memang terjadi sebagai manusia berdosa. Tapi sadarlah bahwa apa? Your faith in Christ itu adalah iman yang relevan menjawab, mengatasi rasa takut kamu semua. Maka itulah sharing saya hari ini, saudara. Khususnya bagaimana kita bisa menemukan peranan kita. Bagaimana kita percaya Christ over pandemic. The Word of God over pandemic. Dan biarlah firman Tuhan sekali lagi menguatkan kita, menggelitik kita, dan membuat kita belajar believe, belajar kita percaya bahwa dengan iman, mari kita membawa setiap orang-orang sekeliling kita melihat kepada Kristus. Maka there is no need to be fear. Nggak perlu takut. Di dalam Kristus nggak ada ketakutan. Dan biarlah itu jadi kesaksian kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan mari kita mengambil sikap berdoa. Dan saya minta untuk Monica dari Beijing bisa berdoa untuk kita. Kita sama-sama untuk mengambil sikap berdoa. Apakah Monica memungkinkan untuk berdoa? Ya, mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa karena Engkau memperbolehkan kami untuk sekali lagi berkumpul untuk berusaha memahami kehendak-Mu ya Bapa, berusaha mengenal firman-Mu, mempelajari firman-Mu sehingga kami tidak kehilangan iman kami. Tuhan, kami memang berada di situasi yang mungkin berbeda dengan sebelumnya, dan kami merasa takut. Kami takut akan hal-hal material, takut akan kebutuhan fisik kami. Kami tidak mengingat akan Engkau ya Bapa. Ampuni Bapa, terima kasih karena hari ini Engkau telah membawa Pendeta Daniel untuk membimbing kami, mengingatkan kami sekali lagi bahwa Engkaulah yang akan menjadi tonggak kekuatan kami ya Bapa. Apapun yang terjadi, biarkanlah Engkau mau memberikan belas kasih-Mu supaya kami bisa bertahan menjadi anak-anak-Mu ya Bapa, dan boleh bersaksi memberikan berkat juga kepada orang lain di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sekali lagi atas kesempatan hari ini, dan kami menyerahkan waktu yang setelah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu dan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.